Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Meskipun pagi ini kita tidak bisa melakukan kegiatan PLS dengan cara tatap muka, setidaknya kita bisa melalui video ini ya. Setidaknya kalian tahu bahwa ibu di sini adalah sebagai salah satu pengajar di SMA Negeri 1 Kalijati. Meskipun mungkin nanti ibu tidak akan mengajar kalian di kelas 10 ya, tapi setidaknya kalian tahu, oh ini ibu guru SMA 1 Kalijati. Nah, gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini ibu akan menyampaikan materi PLS tentang lingkungan yang bersih dan sehat serta cara belajar yang efektif. Nah, jadi ada dua pokok bahasan dalam materi PLS ini ya. Yang pertama tadi tentang lingkungan yang bersih dan sehat, dan yang kedua yaitu tentang cara belajar yang efektif. Kenapa disatukan kedua materi tersebut? Karena kedua materi tersebut akan saling menunjang dalam pembelajaran siswa. Nah, bagaimana cara belajar yang efektif dan efisien itu tercipta? Nah, salah satunya faktor penunjangnya adalah lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang kedua, yang pertama ibu akan sampaikan yaitu tentang materi lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan lingkungan yang bersih dan sehat itu? Tidak lain adalah suatu kondisi yang menunjukkan di mana lingkungan itu terjaga kebersihannya, kenyamanannya, kesehatannya secara rutin dan terus-menerus. Nah, itu yang dimaksud dengan lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, kemudian bagaimana kalau kita sudah mengetahui definisi itu ya, bagaimana sekarang cara kita menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat itu? Tidak susah ya, selagi kita ada niat dari dalam diri kita sendiri. Sebenarnya kalian sendiri setiap hari sudah melakukan atau menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat itu. Ya, di antaranya apa? Contoh gampangnya ya, contoh mudahnya. Dengan membersihkan rumah serta halaman rumah secara rutin pagi dan sore. Ya, itu termasuk menjaga lingkungan. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalau habis makan tong dialungkeun we sembarangannya. Nah, jadi harus dibuang pada tempatnya. Itu contoh. Contoh lainnya apa? Nah, membersihkan saluran air. Nah, itu juga salah satunya. Nah, dengan saluran air yang lancar itu bisa mencegah banjir, ya. Nah, itu yang sering menyebabkan banjir itu ya karena membuang sampah sembarangan. Makanya dari itu kita harus secara pelan-pelan harus mengubah pola hidup kita yang tadinya mungkin masih malas-malasan. Nah, sekarang harus berusaha sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan kita bebersih lah istilahnya ya kalau bahasa Sundanya. Bebersih rumah kita minimal.
Nah, itu kita ciptakan bagaimana lingkungan yang bersih. Insya Allah kalau rumah kita bersih, lingkungan sekitar kita bersih, kita akan enak, kita akan nyaman tinggal di situ, ya. Kita akan betah, nggak akan kemana-mana, malah pengennya di rumah terus, ya. Kemudian itu bisa menjauhkan juga dari segala macam penyakit, ya. Itu. Kemudian orang akan sering berkunjung ke rumah kita kalau lingkungan kita bersih gitu ya. Contohnya aja nanti kalau misalkan sudah selesai pandeminya, kita bisa bertatap muka di kelas, coba kalian ciptakan kelas yang bersih dan sehat itu. Nah, insya Allah nanti teman-teman kalian akan betah tinggal di akan betah berkunjung ke kelas kalian. Nah, itu cara menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Juga kalian ketahui ya, banyak sekali sebenarnya manfaat kalau lingkungan kita bersih dan sehat itu. Di antaranya apa aja manfaat yang bisa kita petik dari lingkungan yang bersih dan sehat itu? Ya paling tidak udaranya itu akan lebih bagus, kualitas udaranya. Yang tadinya pengap, nah setelah lingkungannya dibersihkan, jendela-jendela dibuka, lingkungan luar rumah bersih, itu udara otomatis juga akan bersih, kita akan sehat, tidak menghirup udara yang kotor itu, ya. Kemudian kesehatan lingkungan juga lebih terjaga, seperti tadi saluran-saluran air itu kalau lancar, nah, tentu tidak akan menyebabkan banjir itu, ya. Nah, kemudian kalau kebersihan lingkungan itu sudah mencakup lingkup yang lebih luas lagi, misalnya lingkup pemerintahan, nah itu bisa jadi mendatangkan atau menghasilkan suatu penghargaan. Contohnya kalau yang kita mungkin kalian pernah dengar itu ya, penghargaan Adipura itu untuk suatu daerah yang lingkungannya bersih dan sehat itu, ya, kalau dalam lingkup negara. Tapi kalau dalam lingkup kecil, ya seperti kita ini, kita sendiri yang lebih merasakan kepuasan. Wah, lingkungan kita enak, puas rasanya. Di hati senang melihat rumah yang bersih, melihat lingkungan sekitar yang bersih. Gitu. Nah, itu diantara lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, tadi Ibu sudah katakan kalau lingkungan yang bersih dan sehat itu salah satu penunjang cara belajar yang efektif dan efisien. Nah, cara belajar yang efektif dan efisien itu yang bagaimana? Nah, yang berhasil guna dan tepat guna. Artinya, nah, dengan belajar yang efektif akan menghasilkan guna yang bagus dan penggunaan yang tepat pada waktunya, ya. Sekarang bagaimana caranya menciptakan belajar yang efektif itu? Nah, di antaranya dengan cara membuat suasana belajar yang nyaman, ya. Seperti tadi Ibu sudah sampaikan ya, cara belajar yang nyaman itu bisa ditunjang dengan lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, kita bisa enjoy belajarnya, kita bisa asik belajarnya, ya. Itu misalnya lagi dengan belajar yang suasana belajar yang nyaman, otomatis akan berpengaruh terhadap kualitas belajar kita, ya. Tentu kualitasnya akan bagus. Itu diantara
cara belajar yang efektif yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian dengan cara apa lagi? Misalnya dengan cara mengerti makna atau memahami makna, suatu makna. Jadi bukan menghafal ya, beda pengertian antara mengerti dengan menghafal. Kalau menghafal itu belum tentu mengerti, tapi kalau mengerti sudah tentu pasti hafal, itu ya perbedaannya. Jadi lebih bagus kita mengerti sesuatu hal daripada kita menghafal, gitu ya. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan, yaitu kita bisa belajar secara rutin aja, secara terus menerus setiap hari. Misalnya belajar itu cukup setengah jam, 30 menit, tidak usah terlalu lama, tapi dengan kualitas yang bagus. Dalam waktu setengah jam itu kita benar-benar gunakan waktu hanya untuk belajar, bukan main-main gitu. Nah, itu bisa kita lakukan secara rutin setiap hari. Jadi nggak usah perlu lama-lama, jangan berlama-lama belajar, itu cukup sebentar tapi langsung masuk ke pikiran ya, tetap fokus. Nah, itu yang dinamakan belajar yang efektif. Kemudian bisa juga dengan praktek. Nah ya, itu disebut juga dengan belajar yang efektif. Dengan cara kita praktek, kita akan terus ingat dibanding kita hanya belajar teori membaca dan membaca. Lebih bagus membaca sambil praktek. Nah, itu praktikum yang kita lakukan itu bisa menempel terus selamanya, akan ingat terus selamanya, berbeda dengan hanya belajar teori saja ya. Kemudian belajar bersama. Nah, kelompok tapi jangan rombongan banyak orang ya, cukup 3 orang atau 4 orang saja kalau mengadakan kelompok belajar bersama. Itu lebih efektif dibanding kelompok belajar yang rombongan itu ya, nanti cuma main-main aja. Oke, nah itulah kira-kira yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan PLS kali ini ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti, untuk kemudian kalian praktekkan di masa pandemi seperti ini, di mana kita harus belajar jarak jauh, artinya belajar secara online tuh ya. Meskipun secara online, nanti Ibu harapkan tetap semangat belajar ya, bukan malas-malesan. Dengan cara apa biar tetap semangat? Yaitu tadi, dengan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan lingkungan yang bersih dan sehat, bisa menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan efisien, yang enjoy, yang menyenangkan, yang nyaman di hati dan pikiran. Oke, kira-kira sampai di sini dulu apa yang Ibu sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.